Jumpa kembali di Barometer TV. Kita lama tidak berjumpa dalam acara podcast. Pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan rekan-rekan dari Karang Taruna Kelurahan Gerem dan dari sosok pemuda inspiratif, seorang pemuda dari Kelurahan Gerem yang memang berjibaku hari ini di dunia usaha. Nah, sebelum saya kita kenalkan masing-masing, maka hari ini kita berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita pada kesempatan hari ini. Pertama dari Ketua Karang Taruna yang tak asing lagi. Gimana Kang kabarnya, Kang? Ketua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Barometer TV yang sudah siap atau bisa berdialog atau berwawancara mengenai Karang Taruna. Sementara sampai di sini dulu. Ya, akan Barometer. Beliau adalah Ketua Karang Taruna Kelurahan Gerem, Bung Nai, kita sapa akrabnya. Nah, sebelah Bung Nai ini emang ada sosok bisa dikatakan pengusaha muda, bisa dikatakan beliau juga aktif di dunia sosial dan sebagainya. Selamat datang. Siapa ini manggil? Kang aja. Selamat datang Kang di Barometer. Boleh dikenalin dulu nih ke rekan-rekan Barometer TV sebelumnya. Terima kasih untuk Barometer TV. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Basri. Mungkin kalau orang-orang lebih sering memanggil saya dengan sebutan Kang Basri. Nah, Kang Basri ini bagaimana nih Kang seharian dan aktivitas keseharian? Kalau untuk aktivitas, kebetulan saya sedang menekuni di bidang usaha. Karena kebetulan lingkungan Kelurahan Gerem itu banyak sekali industri, sehingga termotivasi bagi saya untuk mencoba menekuni dalam bidang industri yang berhubungan dengan pekerjaannya, karena peluang-peluang yang ada di industri itu banyak sekali. Contoh, salah satu kegiatan yang saya sedang tekuni yaitu bergerak di bidang kontraktor, dan mudah-mudahan banyak juga nanti dari teman-teman kita generasinya bisa menggali potensi, karena memang wilayah kita ini berada di wilayah industri. Nah, menarik nanti kita bincang-bincang pada kesempatan hari ini, tapi sebelumnya kita coba korek dari Karang Taruna terlebih dahulu. Baru-baru ini Karang Taruna menggelar sosialisasi untuk pelatihan. Tentunya ini bagian daripada program Karang Taruna Kelurahan Gerem yang memang cukup ciamik, mempunyai sebuah nalar yang baik untuk kepentingan masyarakat dan khususnya para pemuda di Gerem. Boleh diceritakan Ketua tentang bagaimana sih pelatihan yang kemarin baru saja kemarin disosialisasikan untuk pemuda Gerem? Yang saya cerita kronologis yang biasa sejarah. Memang ini yang saya gambar-gambarkan, dalam artian apa saya gambarkan, ini saya masukkan atau program unggulan Karang Taruna. Rentetan perjalanan sudah hampir, saya mempunyai program ini hampir setahun, dan baru terrealisasi sosialisasi di tanggal 8 kemarin. Itu pun
tidak mudah perjalanannya. Gunung Singur perjalanannya cukup mengeluarkan banyak pemikiran. Dari mana sisi banyak pemikiran? Mencari lokasinya di beberapa tempat itu yang sangat-sangat kesulitan, dan kebetulan ada salah satu dari tokoh pemuda atau tokoh pengusaha yang boleh untuk pelatihan dan digratiskan. Saya apresiasi luar biasa. Siapa itu kedua orangnya? Lebih dikenal familiarnya adalah Kang Basri. Wah, ini berarti tempat workshop nanti pelatihan di Karang Taruna itu ditempatkan di workshopnya Kang Basri ini. 100% keinginan dari pemuda. Jujur, perjalanan yang tadi saya sampaikan, silaturahmi ke BLK Cilegon, silaturahmi ke BLK Provinsi. Untuk di Cilegon kemungkinan, jelas-jelas bukan kemungkinan, kesulitan di mengenai kuota pelatihan yang mau ikut pelatihan. Tapi kalau di provinsi itu ada dikasih kelonggaran kuota. Balik lagi untuk pemudanya kepengen di lokasi kelurahan. Oh, jadi pemuda di wilayah ini tidak inginlah jauh-jauh gitu, belum biaya ini biaya itu, seperti itu ya? Ya, seperti itu pemaparan atau perjalanan saya. Kembali lagi sudah merasa PR ini sedikit demi sedikit sudah merasa terobati. Kemarin sosialisasi itu juga berkat disupport salah satu industri di wilayah Grem, dan mudah-mudahan dengan didahulunya disupport dengan, mungkin saya sebutkan saja, istrinya PT Kopak Terminal Merak, dan kawan-kawan industri yang lain sudah ada yang berkomunikasi dengan saya langsung, siap menyupport juga. Mudah-mudahan cepat berjalan lancar untuk pelatihan welding. Sementara informasinya seluruh. Nah, tadi kan menarik bahwa tempat atau workshop untuk pelatihan ini milik Kang Basri. Bagaimana nih Kang Basri? Tempatnya dipakai untuk pelatihan masyarakat. Tentunya ini menjadi infak sosial terhadap Kang Basri selaku yang punya tempat. Pandangannya seperti apa? Boleh tidak ini? Oke, terima kasih Bung Saihel dan Bung Nail. Saya tentunya melihat program atau menilai program dari yang sekarang dijadikan program unggulan oleh Karang Taruna ini berdasarkan beberapa penilaian. Salah satunya pertama, lingkungan Kelurahan Grem ini industrinya cukup padat. Akan tetapi berdasarkan informasi dari pengurus RT, pengurus RW dan kelurahan, tingkat pengangguran di lingkungan Kelurahan Grem juga cukup tinggi. Tidak sesuai kalau menurut saya. Kenapa? Karena jumlah industri yang ada di lingkungan Grem ini kurang lebih sekitar 19. Ya 19 ya. 19 industri padat modal. Ya. Jadi harusnya dengan 19 industri yang ada di lingkungan Kelurahan Grem ini bisa membangun lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya.
akan tetapi berbeda dengan faktanya. Untuk itu saya melihat ada program yang sangat luar biasa sekali yang tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di lingkungan Kelurahan Grem. Gagasan itu kebetulan dari teman-teman Karang Taruna. Saya sering berdiskusi dengan Ketua Karang Taruna yaitu Bung Nai. Tadi juga menyampaikan bahwa proses untuk merealisasikan program BLK itu tidak mudah. Ya. Perlu sosialisasi, perlu kerja keras, perlu dukungan dari pihak-pihak yang lainnya juga. Kesulitannya apa? Dari pihak industrinya sendiri pun ketika saya berdiskusi dengan Buna, dengan jumlah 19 perusahaan yang ada di sini itu tidak semuanya mendukung. Artinya perusahaan yang ada di lingkungan Kelurahan Grem ini dengan adanya program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang begitu mendukung. Saya juga tidak mengerti itu alasannya kenapa. Karena yang saya tahu kadang dari teman-teman organisasi baik dari Karang Taruna ataupun dari teman-teman organisasi yang lainnya, ketika berkomunikasi dengan pihak industri menanyakan tentang kuota ataupun volume jumlah pekerja yang ada di industri lingkungan Kelurahan Grem ini, secara nilai presentasinya berapa persen, itu rata-rata masih di bawah 25%, rata-rata ya. Jadi banyak sekali alasan-alasan dari industri ketika kita meminta hak kita sebagai orang lingkungan terdekat, orang lingkungan terdampak untuk ikut dalam kegiatan industri yang ada di sini itu. Syarat-syaratnya sangat sulit. Ya, Bung Nai. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena saya sendiri tadi mungkin dianggap sebagai pengusaha muda ya. Karena memang masih muda. Oh gitu. Kebetulan saya juga bergerak di beberapa organisasi. Hal-hal itu juga yang saya sampaikan, saya komunikasikan ketika berhadapan dengan industri. Alasannya apa? Alasannya itu banyak sekali dan rata-rata industri itu menyampaikan tentang kualitas SDM. Nah, dengan adanya program unggulan dari Karang Taruna tentang pelatihan welding dan secara prosesnya itu kurang lebih hampir 1 tahun yang mengenai banyak sekali menemukan kesulitan-kesulitan dan di situ ada suatu inisiatif dari saya, walaupun saya hanya mungkin mempunyai sedikit tempat yang entah itu dinilai layak atau tidak. Saya berkomunikasi dengan Bung Nai, dengan sukarela saya siap untuk membantu memfasilitasi program BLK yang digagas oleh Karang Taruna Kelurahan Grem. Di situ saya sudah menyiapkan untuk tempatnya, baik untuk praktek ataupun untuk ruangan teori. Dan alat-alatnya pun kebetulan saya ada dan itu saya persilahkan. Alatnya sudah disiapkan. Alatnya pun sudah saya persilahkan untuk dipakai, bahkan untuk material-materialnya pun. Tanda kutip ini nanti gratis untuk ini harus jelas ini, harus jelas sehingga memang konkret seperti itu ya. Saya punya prinsip. Apa? Jadi
itu harus bermanfaat untuk orang lain jika kita mampu. Itu tuh kata-katanya, hidup itu harus bermanfaat ketika kita masih mampu. Nah, Kang Basri ini menarik ini untuk menjadi sebuah contoh pengusaha muda, pengusaha lokal yang memang respect terhadap kondisi sosial masyarakat dan bagaimana SDM masyarakat sekitar wilayah ini mampu diangkat menjadi sumber daya manusia yang baik. Tentunya melalui pelatihan-pelatihan inilah kemudian SDM itu bisa dikembangkan, mempunyai keterampilan, mempunyai skill, yang kemudian bisa dijadikanlah mungkin salah satu syarat masuknya dunia industri dan siap kerja seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang sosial, Kang Basri ini kan tidak bicara tentang bagaimana tempat ini dijadikan sebagai workshop saja. Banyak hal-hal sosial yang dilakukan oleh Kang Basri khususnya di masyarakat Gerem. Capek nggak sih Kang? Berbagi dan sebagainya untuk kondisi sosial masyarakat, khususnya di tanah berdirinya dan besarnya Kang Basri di wilayah Kelurahan Gerem. Capek nggak kira-kira sosial? Kalau saya mungkin lebih menilainya capek tidak capek itu dari apa yang sering saya dengar dan yang saya lihat tentunya. Jadi saya lebih capek kalau melihat adik-adik atau saudara-saudara kita tuh nganggur. Iya. Jadi untuk menghilangkan rasa capek saya itu dengan saya sering mendengar melihat bahwa ada banyak sekali teman-teman dan adik-adik kita sendiri yang di sini ketika kita dihadapkan dengan industri akan tetapi sangat sulit untuk ikut bergabung dalam industri itu. Jadi ada motivasi bagi saya pribadi dengan program yang disampaikan oleh Kang Nai atau Bung Nai ini tentang pelatihan welding, karena tujuannya sangat mulia ya. Di samping itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kelurahan Gerem, itu juga bisa dijadikan suatu dasar keahlian, tidak harus berhubungan dengan industri. Bisa dijadikan suatu dasar keahlian untuk mengembangkan adik-adik kita ini bergerak secara mandiri, wirausaha. Karena skill welder itu tidak harus digunakan untuk industri saja. Contohnya untuk wirausaha itu seperti apa? Kalau saya melihat secara umum, banyak sekali teman-teman saya juga yang bergerak di bidang usaha yang berhubungan dengan pekerjaan welding ataupun welder, itu seperti kegiatan usaha kecil menengah seperti pembuatan pagar, produksi pagar, tralis, bengkel las, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan suatu dasar keahlian ketika memang industri tidak menerima, tapi manfaat dari BLK ini bisa menjadikan dasar skill untuk membuka peluang usaha bagi orang-orang yang atau adik-adik yang mengikuti di kegiatan program BLK ini. Kita kemarin ke Ketua Karang program BLK. Sejauh ini Ketua, ya mungkin kemarin kan antusias masyarakat cukup tinggi ya, khususnya para pemuda untuk ikut di dalam pelatihan atau BLK lah sering kita sebut ini, BLK mandiri dikelola tentunya. Memang ini tersertifikat atau tidak sih sebenarnya? Kemarin waktu sosialisasi kita sudah sampaikan ke peserta yang antusias atau keinginan pelatihan welding. Semua yang ditanyakan adalah mengenai sertifikat. Kita sampaikan juga ke kawan-kawan Gerem, insya Allah yang pelatihan dan yang lulus itu diberi sertifikat dari provinsi. Untuk
kloter pertama itu kira-kira berapa orang itu? Untuk gelombang atau kloter pertama kita mengikuti support, katakanlah di kondisi itu 16 orang, karena mungkin atau bisa-bisa saja kita lebih dari 16, tapi kayaknya kurang maksimal kalau terlalu banyak. Jadi kita untuk kloter atau gelombang kita dikunci atau di posisi pertama itu di 16. Jadi mengikuti pelatihan kayak di BLK Cilegon. Jadi ada tahapannya itu satu semester 16 orang. Satu semester Berarti 16. nanti ada diseleksi dong? Kan banyak yang ikut seperti itu. Iya, Antusiasnya cukup tinggi. Nanti untuk teknis itu kita seleksi. Oh. Kita seleksi, adapun ya yang belum kebagian mungkin ada periode yang kedua. Jadi sabar-sabar saja ya. Jadi kita sampaikan juga kemarin pada saat sosialisasi, jangan khawatir untuk tidak kebagian, karena ini keinginan kita supaya itu seterusnya. Yang penting warga ataupun dia yang ingin pelatihan itu benar-benar pelatihan, jangan ditinggal ataupun pindah. Katakanlah ya umumnya di Kelurahan Grem ada pekerjaan atau hajat di situ, perbaikan itu yang dikhawatirkan dengan industri, nanti di tengah perjalanan ditinggal. Makanya nanti mungkin setelah lulus seleksi kita kasih aturan atau komitmen ke peserta, Agreement supaya memang serius mengikuti pelatihan. yang serius mengikuti pelatihan. Ya, setahu saya emang Karang Taruna Grem ini menggandeng dari Balai Besar Pelatihan dan Vokasi Produktivitas di bawah Dirjen Binal Votas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Tentunya pelatihan ini nggak sembarangan, tersertifikasi BNSP dan lain sebagainya. Saya pikir ini sebuah terobosan yang bagus untuk meningkatkan SDM. Kayaknya ini Karang Taruna Cilegon yang pertama nih, menggelar kegiatan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan SDM, dan juga ini kok bicara program kontinu gitu, tidak biasa seremonial, tidak seperti itu, tapi ini memang program masa depan para pemuda, khususnya untuk mempunyai skill, karena industri sendiri kan kalau nggak punya skill mau seperti apa kerja di dunia industri kan harus punya skill seperti itu. Memang ini sebagai sebuah solusi, mungkin ya sebuah solusi untuk mengurangi angka pengangguran ketika memang pemuda Grem sudah dilatih yang diinisiasi oleh Karang Taruna seperti itu. Pandangan Pak Ketua sendiri terkait tadi disinggung soal banyak pengangguran, datanya itu kurang lebih itu kan kemarin mengatakan ada 500 orang, bahwa sederhana sekali 500 orang, misalkan industri di Grem ada 19, ya masing-masing 26 orang itu udah selesai perkara pengangguran misalnya. Nah, pandangan Ketua Karang Taruna mengenai banyak pengangguran di Grem, kemudian ya saya pikir banyak lah yang nelpon atau curhat tentang Kang, saya ini masih nganggur dan sebagainya. Pandangannya seperti apa, dan harapan lah mungkin, karena memang jadi Ketua Karang Taruna itu kan banyak diberikan keluh kesah. Baik Bung Sinul, pandangan dan harapan saya mengedepankan atau mengajak ke masyarakatnya dulu. Dalam arti apa? Mengajak ke pemudanya dulu untuk yang tadi saya sampaikan itu benar-benar mau belajar, benar-benar mau mengikuti pelatihan. Karena bukan pengalaman lagi saya sampaikan kesulitan
Ini di Kelurahan Grem yang sekarang lagi ada mega proyek di sini, dan kebetulan saya di Karang Taruna selaku pengakomodir tenaga kerja yang sablon atau metron meminta tenaga kerja yang sudah punya keahlian, contohnya ya welder itu kesulitan, belum dari perusahaan-perusahaan yang lain. Kita pelajari itu nggak ada 10%-nya kelurahan itu yang mempunyai skill welder. Umumnya itu yang ikut kepengen kerja betul itu helper. Apa itu helper? Jadi helper itu yang tidak mempunyai skill, jadi pekerja pembantu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini kita bisa menjawab untuk kebutuhan yang tadi di setiap industri itu. Kembali lagi kita jaga untuk mengenai pelatihan ini supaya berkepanjangan. Itu kembali lagi mudah-mudahan industri-industri yang lain support supaya cepat terentaskan pengangguran yang kebanyakan nggak mempunyai skill. Industri pun kebingungan, akhirnya dengan kita nggak bisa memberikan tenaga skill, geserlah, ngambil dari luar. Itu mesti kira-kira Ya kondisi kota industri ya memang seperti itu. Nah itu pihak industri aja dong support program-program pelatihan untuk masyarakat sehingga SDM-nya mumpuni, nggak perlu jauh-jauh lah ngambil tenaga kerja, cukup dari wilayah sini saja. Terakhir nih Kang Basri ini, Kang, selaku pengusaha muda dan tentunya melihat mendengar dan merasakan bagaimana perihnya gitu jadi pengangguran. Mungkin Kang Basri juga punya pengalaman nganggur kan, juga langsung tiba-tiba jadi sukses dan sebagainya, punya workshop sebesar tidak mungkin. Memang perlu adanya tahapan-tahapan, perlu adanya sebuah pelatihan. Nah, bagaimana pandangan atau harapan lah terkait persoalan pengangguran dan solusi dari Karang Taruna mempunyai ide dan gagasan program pelatihan BLK Mandiri? Harapan Kang Basri selaku pemilik workshopnya yang dipakai oleh teman-teman pemuda seperti apa? Terima kasih Bung Saibul. Tadi sudah salah satunya ada yang disampaikan juga oleh Bung Nadi tentang peluang, tentang kesempatan dari produk BLK. Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa segera terrealisasi. Saya melihat industri itu mereka mempunyai dokumen lingkungan hidup, dan di dalamnya itu ada salah satu poin yang menyampaikan bahwa tenaga kerja ataupun pengusaha lokalnya ketika industri itu ada di lingkungan kita berupaya untuk merekrut. Jadi nilai atau poin yang tadi harusnya amanah, karena itu juga menjadi suatu harapan adanya industri di lingkungan kami, di lingkungan kita itu bisa membantu meningkatkan sosial. Karena tadi yang disampaikan juga oleh Bung Nai, sekarang ini sedang dihadapkan oleh mega proyek, yang tentunya mega proyek yang dimaksud tadi oleh Kang Nai itu, saya boleh sebutkan? Enggak apa-apa. PT LC. Ya, PT Lotte. Ya. Di PT Lotte ini
sedang ada mega proyek. Kalau istilah kita mega proyek, karena proyek ini memang luar biasa sekali. Kalau nggak salah, pengharapan juga kan masyarakat. ya, tentunya seperti itu, karena informasi yang saya dapatkan atau yang saya dengar itu nilai investasinya di atas 60 triliun, dan informasinya untuk kebutuhan tenaga kerjanya itu juga luar biasa. Bahkan untuk kegiatan proyeknya ini sendiri tenaga kerjanya itu bisa mencapai 5.000 kalau tidak salah ya. Kalau kita lihat dari persentase kebutuhan tenaga kerja 5.000 selama proyek itu berjalan, dan kalau nggak salah sekitar 5 tahun proyek itu berjalan, itu bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi tadi yang disampaikan oleh Kang Nani, di sini masih minim skill, banyaknya helper ya, istilah Kang Nani tadi itu helper. Helper itu tenaga non skill. Nah, jadi kita sama-sama mencoba untuk meningkatkan kualitas SDM dengan mencoba mengembangkan dari program yang sekarang dijalankan, program BLK ini, sehingga bisa memanfaatkan peluang atau potensi yang ada yang sekarang sedang berjalan ini. Dengan nilai kebutuhan tenaga kerja sekitar 5.000, dan kalau saya tidak salah itu nilai pengangguran di Kelurahan Gerem sekitar berapa ya? Saya rendah 500-an sekitar 500 yang sudah terdata. Itu data dari RT RW ya. Itu kan baru 10%-nya. Ya, harusnya dengan estimasi nilai atau jumlah pekerja dari 5.000 bisa mengakomodir semuanya. Kalau semuanya bisa terakomodir, masalah pengangguran di lingkungan Kelurahan Gerem itu ada perumusannya, ada solusinya seperti itu. Dan nanti ketika proyek ini selesai, kalau tidak salah PT Lotte juga nanti membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Mungkin Bung Nai tahu wacana PT Lotte nanti membutuhkan tenaga kerja dengan jumlah berapa? Dengan jumlah 3.000 orang, dengan kebijakan yang kira-kira nanti PT Lotte itu bisa diberikan secara porsi khusus untuk lingkungan Kelurahan Gerem, saya rasa permasalahan tentang pengangguran bisa terselesaikan. Jadi itu manfaat adanya industri yang memang bisa dirasakan langsung untuk masyarakat, yang kesejahteraan sosial, dan harusnya ini jadi komitmen, juga bagi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya dengan adanya proyek yang sekarang ini bisa bernilai positif. Jangan bernilai negatif. Artinya bernilai negatif ini jangan cuma masyarakatnya yang merasakan dampak dari mulai proses sekarang proyeknya sampai nanti selesai proyeknya, produksi dari PT Lotte itu sendiri sudah mulai berjalan. Harusnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat terdekatnya. Seperti itu. Nah, Kang Basri ini kan sudah jadi pengusaha. Loh, ngapain sih capek-capek mikirin tentang tenaga kerja? Apa motivasi? Saya sendiri dulu punya sejarah sejarah tentang bagaimana ketika posisi itu berada di posisi terendah. Oh iya, boleh diceritakan? Ya, karena kalau saya pribadi memang belum pernah bekerja. Dari lulus sekolah itu belum pernah bekerja, dan maksudnya belum pernah bekerja ke orang. Belum pernah bekerja ke orang, betul. Jadi dari lulus sekolah saya dulu
mencoba mencari keahlian dengan coba merantau di Jakarta, mencari pendidikan yang memang di daerah sini tidak ada. Lalu saya mengikuti kursus mekanik. Jadi itu sebagai dasar saya atau skill saya ketika nanti saya mencari kerja susah. Dari situ ternyata tercipta peluang. Saya melihat ada peluang sehingga saya ketika selesai kursus coba mengembangkan usaha di bidang perbendelan dan jual beli motor bekas. Dan saya juga mencoba di bidang proyek, tapi saya punya sejarah yang cukup sakit kalau berbicara tentang proyek. Artinya dari jatuhnya saya mencoba di proyek itu mungkin sekitar 2,5 tahun atau 3 tahun saya menjadi pengangguran. Dan di situ saya bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi pengangguran. Jadi karena saya melihat di lingkungan saya ini, lingkungan industri ya, itu termotivasi. Pertanyaan kan, maksudnya dunia industri banyak pengangguran seperti itu. Jadi saya termotivasi karena melihat memang di lingkungan saya itu lingkungan industri, dan saya sering bertanya dulu dengan teman-teman saya yang kebetulan nasibnya mungkin masih begitu baik karena posisinya sedang dalam pengangguran sama dengan saya waktu itu. Ternyata kesulitannya untuk bergabung di industri banyak sekali alasannya, dan alasannya itu kadang bisa kita terima, kadang juga bisa kita tidak terima karena mereka menjelaskan tentang SOP dan lain sebagainya, salah satunya tentang kualitas SDM. Dan dari situ saya coba membangun pribadi saya melihat dengan cerita-cerita teman saya dan apa yang saya alami itu saya jadikan sebuah motivasi untuk merintis di bidang kontraktor, sehingga saya coba memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tentunya itu juga dalam pribadi saya ketika saya coba merintis itu bisa mengajak teman-teman yang sedang jadi pengangguran untuk ikut bergabung, mencoba membantu saya juga untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada hingga saat ini. Dan yang saya lihat juga memang untuk skill welder itu di lingkungan Kelurahan Gerem belum begitu banyak. Jadi ini bisa jadi suatu solusi bagi teman-teman dan adik-adik kita juga. Mudah-mudahan program BLK ini bisa menjadi program jangka panjang, tidak hanya seremonial ya, tidak hanya seremonial dan tidak hanya dalam kepemimpinan Nahi sebagai ketua Karang Taruna saja. Harapannya nanti setelah ketua Karang Taruna ganti tetap muncul. Betul. Dan saya siap untuk mendukung itu semua. Mudah-mudahan itu bisa juga sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di lingkungan kita, khususnya tingkat pengangguran di lingkungan. Ya. Mungkin terima kasih telah berbincang di Barometer TV. Semoga program dari Karang Taruna tetap berjalan, banyak industri yang nyupport. Terima kasih juga Kang Basri sudah meminjamkan tempatnya untuk kegiatan pelatihan para pemuda di Kelurahan Gerem yang diinisiasi oleh Karang Taruna. Terima kasih Barometer TV, pemirsa Barometer TV. Mungkin itu bincang-bincang kali ini. Nanti kita berjumpa kembali, pantengin terus Barometer TV. Terima kasih.